Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita kembali memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kembali memperbaharui semua niat karena niat adalah membedakan mana yang rutinitas dan mana yang ibadah. Dengan niat semata-mata karena Allah lah semua aktivitas dan rutinitas yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kembali memperbaharui niat-niat itu. Semoga apa yang telah kita niatkan mendapat rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan selalu kembali memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah yang hingga detik ini Allah masih titipkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Bermohon kita kepada Allah semoga nikmat-nikmat yang kita rasakan ini dapat menyadarkan kita akan hakikat penciptaan manusia yang diciptakan kecuali hanya untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah semata. Mudah-mudahan dalam keadaan nikmat yang seperti ini, cara Allah nantinya mengambil kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu sidang jamaah zuhur rahimakumullah, adapun landasan ayat bincang-bincang kita pada siang hari ini adalah dalam surat Fussilat surat ke-41 ayat 32. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Dan siapakah perkataannya yang lebih baik
daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan itu dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, ada beberapa item yang disepakati antara Allah dan iblis. Yang pertama adalah iblis diizinkan untuk menyesatkan seluruh umat manusia di atas bumi ini sampai hari kiamat. Artinya iblis tidak akan pernah rela kalau umat manusia itu menyebut namanya, menyebut nama Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu sidang jamaah zuhur rahimakumullah, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat disayangi, dicintai, disenangi oleh orang-orang ketika itu. Kapan Nabi Muhammad mulai orang-orang tidak senang kepadanya? Kapan Nabi Muhammad mulai dibenci, mulai dicaci, mulai dimaki, mulai diintimidasi? Ketika Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Karena Nabi Muhammad sudah mengemban visi dan misi kerisalahannya. Artinya Nabi Muhammad sudah punya beban visi dan misi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Merubah nama-nama Tuhan orang jahiliyah ketika itu yang bernama Lata, Uzza, Mana ditukar menjadi Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti tidak lagi orang-orang itu menyembah Lata, Mana, Uzza, patung-patung berhala yang ada di sekitar Ka'bah ketika itu. Nabi Muhammad menyerukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Dan siapakah perkataannya yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila sholihan. Dan yang kedua adalah mengajak orang untuk beramal soleh. Sejak inilah Nabi Muhammad dibenci, dimaki dan dicaci oleh orang-orang jahiliyah. Yang awalnya mereka senang, yang awalnya mereka damai-damai saja dengan Nabi Muhammad, mulai membenci Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah menyebut-nyebut Allah, mengajak-ngajak, menyeru-nyeru orang kepada Allah. Lalu apa di ayat selanjutnya? Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, kata Allah. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Apa perintah Allah ketika Nabi Muhammad mendapatkan cacian?
Ketika Nabi Muhammad mendapatkan makian, hinaan, intimidasi dan lain sebagainya, apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad? Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah, balaslah kejahatan mereka itu dengan cara yang lebih baik. Sampai-sampai Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Dan perbuatan baik itu, perbuatan yang terpuji itu, dan orang-orang yang mampu membalas kejahatan orang lain dengan cara yang lebih baik itu, illal ladzina sabaru, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sabar. Maka sidang jamaah zuhur rahimakumullah, tidak ujuk-ujuk Nabi Muhammad itu bisa membalas semua kejahatan orang-orang Makkah ketika itu, kecuali mereka adalah orang-orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mereka orang-orang yang sabar. Bagaimana cara kita menjadi orang-orang yang sabar? Kata Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'iz billah. Dan apabila setan datang mengganggumu dengan suatu godaan, fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah. Itulah ayat selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat Nabi Muhammad bisa selamat? Karena Nabi Muhammad berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Karena sejatinya sidang jamaah zuhur rahimakumullah, secara akal sehat, secara logika kita, tidak mungkin rasanya 13 tahun Nabi Muhammad dalam intimidasi itu bisa selamat kalau bukan karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadi orang yang sabar, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.